Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo masyarakat, jumpa lagi dengan Tika Sari, masih di podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Seperti biasa, setiap episodenya selalu menghadirkan narasumber ciamik, boys, dan tentunya menginspirasi bagi para pemirsa di seluruh dunia yang sedang menyaksikan podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Dan kali ini, khusus di episode kali ini, Tika tidak sendirian, melainkan ditemani oleh Mbak Krisna. Jreng. Halo. Konfeti jreng, Kak. Halo, selamat siang. Siang Mbak Krisna, aduh cerah ceria ya, hijau-hijau ini. Iya, ya. karena minum jamu setiap hari dong. Oh, minum jamu langsung promosi rawangnya. Aku kurang takut promosi. Apa Mbak Krisna? Jamunya macam-macam, ada kunyit asam, beras kencur, sinom, wah wis pokoknya bermanfaat buat tubuh kita. Untuk tubuh kita. Nah, seperti yang kalian lihat, aku gak di endorse, tapi memang ini aku gak di endorse. Terus podcast Saling Sapa Jalan-Jalan juga tidak di endorse. Dan baru pertama kali ketemu. Betul, aku pertama kali ketemu dengan Nyonya Krisna ya, yang punya brand jamu Uti. Ya kan, di HP ku tak jenengi Mbak Uti. Mbak Oti. Mbak Oti. Iya, benar. kalau biasanya Oti tua ya, ini muda. Mbak Oti. Nah, ini depan kita sudah ada aneka macam jamu yo, kiono. Waduh, iki apik iki rek gawe ke orang sing arek wedok-wedok kunyit asam lan sugar. Sugar itu buat yang nggak suka gula pasir, yang diabetes. Oke, dia pakai gula jagung. Dia pakai gula merah aja. Oh, pakai gula merah aja. Oke. Jadi ini kan mungkin pemirsa bertanya-tanya, opo sih jamu ae munggah nang podcast Angkot, ya kan? Nah, di sini ada kunyit asem, terus ono kencur, opo meneh kuning mburiku, kunci suara iki, Mbak. Iya. Itu sinom. Sinom. Ada 5 varian. Oh, 5 varian, guys. 6 sama yang lain suka. Oh, iki lho konya siri apik iki gawe wong wedok. Oh, iya, iki. betul. Ya kan? Oh, itu temulawak buat Temulawak. nafsu makan. Ah, nafsu makan. Buat kamu yang kurus-kurus dan pengen gendut, boleh. minum Lah aku gak usah. temulawak. Anakku kayak butuh temulawak. Oke, Mbak, ini jamu Oke. Uti ini saya mau bertanya kepada Mbak Krisna. Ya. Mbak Krisna, sejak kapan memproduksi jamu Uti ini? Ya, saya mulai usaha itu tahun 2017 setelah Oh. saya resign bekerja. Oh, dulu kerja di mana? Saya dulu kerja ada di satu perusahaan hampir kurang lebih 9 sampai 10 tahun lah. 9 10 tahun. Wow, keren. betul. Perusahaan apa, Mbak? Itu Wilmar namanya. Oh. Ya, jadi sales marketing. Oke, Wilmar. Oke, apa ya? Tackle. Bukan, lebih ke food. Oh. Minyak goreng. Oh, sorry. Oh iya, Minyak saya goreng. bener ya. Lu padahal produknya tak kayak bendino kok bisa Iya. tackle itu. Maaf. Oh, sebagai sales marketing Sales selama kurang lebih 10 yes. tahun. Kalau sih, kalau pabrik sih. Oh gitu. Itu. Saya mau membuat Mbak Uti akhirnya Awalnya itu ibu saya kan waktu saya bekerja anak-anak kan diasuh sama ibu. Sama utinya itu, ya. sama utinya itu. Kemudian mungkin saya juga udah ini mungkin ya udah jenuh ya kan namanya orang 10 bekerja tahun kan. loh, kan. Betul. Terus kemudian pengen di rumah seperti itu. Awalnya juga ibu saya yang jualan di perumahan itu keliling. Waktu itu awal masih pakai botol bekas. Oh, Tuh. kayak jamu-jamu pada umumnya ngono ya. Yes, Kalau dikeliling-keliling iya, gitu. betul. Keliling ke perumahan gitu sambil bawa tas ya namanya zaman dulu 5 tahun yang lalu kali ya. Anting, 5-6 bawa tahun yang anting lalu. gitu kan. Betul, betul. Oke. Itu ibu saya. Terus merasa jenuh akhirnya resign. Ya, resign. Oh. Awalnya nggak kepikiran sih mau mengembangkan jamu, cuman karena terbiasa dapat uang sendiri kan ya, Iya, betul. gitu. Terus apa ya kepikirannya coba sih saya jualan jamu yang sudah ibu Ada basicnya. seperti itu. Dan waktu itu memang kalau nggak seingat saya
jamu yang dijual ibu itu masih ada di dalam kulkas. Jadi tak coba tawarin ke satu apa ya namanya waktu itu kalau nggak salah ke bakso ke outlet lah. Langsung di ya, outlet. saya coba gitu kan. Setelah itu kok ternyata ada repeat, ada order lagi, ada order lagi oke, ya. gitu. Dan di sini juga ada apa ya namanya ya, peran Mas Taufik di sini. Waktu itu kita berteman ya kan. Jadi dari benar-benar beliau udah tahu saya mulai awal. Kenapa akhirnya sampai saya harus hadir di dalam podcast Angkot ini. Oke, baik. Jadi saya juga berterima kasih kepada Mas Taufik. Thank you kepada beliau. Karena waktu itu benar-benar yang pakai botol bekas. Terus? Dan kamu jangan pakai botol bekas, beliau botol di sini kayak gitu kan. Nah, seperti itu mungkin saya jadi terinspirasi. Botol bekas yang sudah dibersihkan pastinya, gitu ya. botolnya air mineral kan. Gitu. Mulai dari tahun 2017, kemudian ini kan kalian nih tinggal lihat ada PIRT, kemudian ada logo halal juga. Biasanya wis PIRT iki wis jelas yo. Jadi wis mlebu ndek Dinkop kemudian bener halal iki jelas ndek Dinkes wis juga kan. Terus mereka pasti sudah NIB-nya wis jelas segala macam, pokoknya wis secara legalitas kalau sekarang mantap betul. Kalau sekarang udah nggak PIRT lagi, tapi sudah BPOM. Oh, sudah BPOM malah guys. Kalau yang apa BPOM, kemudian halal ada NIB. Oke. Nah, ini boleh diceritain nggak mulai kapan didapat legalitas kayak gini? Kalau awal-awal pasti kita ke PIRT ya dulu ya. Terus kemudian kita mengikuti ada peraturan baru ya 2017 itu. Berarti langsung. Kurang lebih. Saya langsung mendaftarkan semua apa ya legalitas dari jamu uji termasuk merek, kemudian NIB itu yang awalnya kan harus NIB dulu. Betul. Setelah itu merek, setelah merek kemudian saya lanjut ke halal. Halal. Betul. Kemudian ada peraturan terbaru bahwa produk minuman itu harus BPOM. Ya, saya coba untuk daftar di BPOM dan alhamdulillah semuanya dipermudah, diperlancar. Ngurusnya 2017, terus legalitas semacam ini dapatnya tahun kapan? Kalau BPOM-nya masih hampir 1 tahunan sih. Keren ya. 1 tahunan. Sulit nggak waktu itu ngurus-ngurusnya? Enggak sih, karena sekarang semenjak pandemi itu UMKM disupport oleh pemerintah, jadi semuanya udah kayak dipermudah. Gitu. Ya semangat UMKM. UMKM bisa maju, contohnya Mbak Uti ini. Mbak Uti ini dalam satu hari bisa produksi berapa botol? Kalau botolnya kurang lebih 100 sampai 150 botol per hari? Setiap hari. Cara tapi manual? Campur ya. Ada beras kencur, ada sinom, ada kunyit sirih seperti itu. 100 sampai 150 belum tanpa pesanan ya. Itu berarti yang reguler. Ya. Karena kita juga suplai ke outlet. Gitu. Ya, jadi jamu uti nanti bisa ditemukan di misalkan Julia Frozen. Di Julia Frozen ada, di Citra Bakery ada. Ya. Keren. Di bakso Presiden ada, di bakso Samut juga ada. Ini dikerjakan masih tradisional, masih manual ya. Keren loh. Gitu. Tapi aku yakin pasti higienitasnya sangat terjaga karena bisa ono BPOM. Iya, betul. Ono halalnya. Soalnya biasanya kan disurvei ya, Mbak ya. Iya, pasti disurvei 2 kali kan. Disurvei 2 kali berarti jelas insya Allah aman, nyaman, terus tanpa bahan pengawet jadi nggak usah wedi, insya Allah aman untuk ginjalmu ya kan? Iya betul. Lagi viral kan minum-minumannya ya seperti itulah. Kalau ini kita udah pasti tidak tanpa pengawet, tanpa pemanis atau bahasa tanpa sari manis ya kan? Terima kasih. Itu kan berkat jamu uti. Kalau yang ini kan cup isinya. Oh ini cup. Bawa pakai lupa itu loh. Berapa ini? Isinya 24. Oke, baik. 24. Berarti 150 itu wes iki termasuk botol, termasuk cup. Ya, beda. Kalau cup nggak termasuk hitungan sih. Oh, cup berapa? Kalau cup kita kalau hari-hari biasa gini mungkin kalau sehari masih 10 dusan lah, 5 sampai 10 dusan tergantung pesanan. Oke lah, kalau pas hari raya bisa sampai ratusan dibuat. Berapa lagi? Ratusan lebih. Kilo isinya kan 4 ya. Lelek sedino berarti Mbak Uti iki asline jenenge Mbak Krisna. Malah aku maca Uti tadi Mbak Uti. Lah, berarti Mbak Krisna ini memproduksi 240 cup. Lelek iki 150 cup.
botol. Iya, 150 botol. Berarti sedino iku 350. Iki Kalau airnya itu sekitar 100 liter. Wow. Kurang lebih segitu. Oke. Iya. Berarti kan 80 sampai 100 liter lah. awal produksi berapa? Aduh, kalau awal dulu itu ya paling ya Dulu awal satu panci itu kan paling ya cuman 5 liter kali ya. 5 liter. 5 liter. Sekarang udah hampir 100 liter. Mbak, Beda ini kalau kan hari raya. Harganya berapa? Hari raya berapa? Hari raya itu kita ini bisa sampai ratusan ribuan ya. Ini? Banyak, iya betul. Wow, ratusan ribuan cup. Iya. Dijual Dus. ke ratusan ribuan dus. Wow. Dus ya, bukan cup. Kalau cup malah ribuan. Wow. Dijualnya hanya sementara masih di Kota Malang, tapi mereka yang keluar Malang, mereka bawa oleh-olehnya itu jamu uti. Wih, keren. Tepuk tangan, Re. Terus ini, iki ratusan ribuan kerdus. Ini pun pasti ratusan ribuan juga ya? Kalau ini kan bijian, jadi nggak pakai dus. Kemasannya nggak tapi pakai dus. juga Jadi, ribuan juga. iya, per harinya itu tadi 100 sampai 150 botol. Kalau hari-hari biasa, bukan pas event khusus kayak hari raya gitu ya, Iya. bukan pas waktu khusus, memperkerjakan berapa orang? Masih satu aja sih, karena kan Satu. kalau pembuatan jamu itu kan simple ya, sebetulnya sebetulnya simple. ngerebus air saja sih. Tapi kalau hari raya udah pesenan, kadang ada yang ikut arisan juga, kita terima arisan itu bisa sampai 8 sampai 10 orang. Wih, keren. Berarti Mbak Setiap Uti tahunnya ini bertambah, dulu dari 2, dari 3, 4, sekarang sampai 10. Awalnya karyawan, guys. Bahasa arek kekinian adalah budak korporat. Dan sekarang buruh. Dan sekarang Mbak Krisna ini sudah bisa memperkerjakan hingga dengan 10 orang, luar biasa sekali, tepuk tangan. Mbak Krisna ini kan sama menginspirasi nih. Thank you. Kira-kira itu Masya Allah. Aku senang ya Re, ya tangan ini di podcast Angkot. Senangku adalah setiap episode aku ketemu dengan orang-orang yang menginspirasi, dengan orang-orang yang positif vibes. Jadi dari nol. Betul. Ya, benar-benar dari nol, bukan pewaris tapi perintis. Oke. Ketemu orang yang positif, jadi vibes-nya itu ngikut ya. nular. Yes. Jadi anjir bener. Carilah circle-mu atau ciptakan circle-mu. Karena dengan begitu kamu akan juga meningkatkan diri. Upgrading. Ya. Mana lali takon? Mau coba? Iya. Siapa nana mas? Kok gagak-gagem? Tapi aku mau bertanya. Dulu awalnya mesak panci 5 literan. Iya. Saiki sampai tadi 100 liter, Iya. ya kan? Pasti ada jatuh bangun di dalamnya. Iya, betul. Boleh cerita nggak jatuh bangunnya kayak gimana? Aduh, ya pasti usaha itu pasti ya. Mulai dari gak laku dulu jualan. Pasti ya ikut bazar. Aduh, bawa 50 cuma laku 2, itu pun temen yang beli. Oh, ya. Masih ingat betul. Kemudian begitu apa ya? Waktu itu masih pakai sepeda motor. Kayak bawa gitu terus jatuh, guling ya kan kayak gitu. Terus kemudian pesenan tapi gak dibayar. No, kayak Masih ada seperti itu. Mungkin saking baiknya saya kali ya. Sampai seiling uang gitu. Masih sampai sekarang pun juga masih ada yang memang kadang kita perlu waspada ya bisnis. Betul. Itu gitu. Masih ada tanggungan. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu yang buka dalam rezeki ini sama Ya, betul, kita ikhlas saja. Semakin gitu. dikenal sama banyak orang. Betul. Terus setelah itu pernah nggak sih dinyanyi biar kan kantoran nih parlente Iya. ya kan, ayu-ayuan ngono Iya, kan. betul. Oh, banget. Dulu itu zaman masih kerja kan pasti aduh, cantik ya maksudnya. Pakai heels, blazer. Iya, benar-benar. Terus begitu ke resign bisnis jamu. Udah jamu loh ya kasarnya. Kontak itu udah tak sembunyikan semua. Malu. Kan harusnya kan kayaknya yang agak bagus lah mungkin kayak toko baju atau apa kan lebih ini kan. Aduh, bakul jamu, Bo. Malu kan kayak gitu. Bahkan suami pun juga sama gitu loh lah. Tapi dengan berjalannya waktu mungkin juga atas izin yang kuasa ya, kita dituntun jalannya. Kalau dapat diterima, akhirnya suami pun juga
ikut mendukung dan terjun sampai sekarang jualan jamu keren. Masih itu. Kerja di. Kalau dulu sama-sama bekerja sebagai sales marketing, kalau sekarang udah kita sales marketingnya sendiri, produknya sendiri. Keren. Berarti ilmu sales marketing ke bahan pangan, ya kan? Iya. Sekarang diterapkan di produknya sendiri. Keren. Mbak, apa sih kan sempat malu, jatuh bangun, goleng, gak ditipu orang dan lain sebagainya. Iya. Yang membuat Mbak Krisna, katanya Mbak Uti, aku kepelejuk, yang membuat Mbak Krisna akhirnya bangkit, berdiri, kemudian hingga berkibar sekarang ribuan loh sing gitu. Iya betul. Yang pasti customer ya selalu support kita juga seperti itu. Kemudian kita akan selalu meningkatkan kualitas. Keren. Seperti itu, tetap dengan tanpa bahan pengawet, dengan gula asli ya, tanpa sari manis, itu yang tetap akan kita pegang. Seperti itu. Mbak tahu Kak Yo? Iya, silakan dicoba, diminum dan dikomentari. Langsung loh di depan saya, silakan dikomentari. Nggak endorse loh ya. Sumpah aku nggak ada endorse. Biji Mbak, botolan gini harganya berapa Mbak? Kalau di outlet lain itu, kalau beras kencur bisa 10.000, kalau yang lainnya 8.000-an. Kalau yang ini 12.000, yang low sugar. Jauh lebih mahal karena sehat itu sebenarnya mahal. Betul. Aku gak peres yo. Kok tak kandani? Bismillah. Bayangno Malang panas sih. Ngombe jamu uti. Ini memang cocok untuk teman-teman yang sedang diet. Iya, betul. Diabetes. Gak seneng manis kayak aku, karena aku sudah manis, mohon maaf. Mbak Uti lapos ya Reki. Percaya. Lah, ini rasanya manisnya pas menurutku, karena aku memang gak suka manis. Manisnya pas, kecutnya oleh, jadi seger menurut Rek. So, blendnya itu pas ya. Blendnya itu pas. Biasanya non saya rasa konir itu kan anak langu-langu. Iya, betul. Tapi ini dia tuh smooth gitu loh. Smooth. Like dia tuh smooth banget. Jadi nggak kerasa kuniri. Jadi kalau jamu dulu itu identik minum dengan pahit rasa yang betul. Kalau jamu uti dia cenderung yang kekinian, yang mengikuti anak muda. Dia cenderung jernih. Ya, loh kan, gak kakek letek kan? Yes. Tak kandani. Jadi bening ngono loh. Loh kan. Enak kon temenan, kon rugi kon lek gak tuku. Wah, belum coba beras kencurnya. Aku jadi kongkon temulawak loh, Mbak. Aku tambah doyan mangan aku iki kok ya. Sik. Itu temulawak. Temulawak iya, aku doyan mangan. Iya, yang itu beras kencur. Nah, ini cocok ini biar suara semakin kinclong, guys. Aduh, Mbak, kira-kira ini kan sama sudah laris manis ya, dodol jamu enaknya koyong ini. Omset sebulannya berapa sih Mbak? Aduh, kalau ditanya omset itu gimana ya? Cuman kalau buat saya omset itu fleksibel ya. Artinya kalau saya hanya cover Malang Kota, itu yang pasti gimana ya mau ngomongnya? Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Yang pasti di atasnya 15, di atas 20. Per bulan. Omset dan masih terus kita tingkatin, kita target terus. 20 jeti guys. Jamu lho Rek. Lek kasar iki bakul jamu iki 20 jeti. Tapi aja delok 20 jeti nih. Delok jatuh bangun yang di belakang sehingga membuat Mbak Uti bisa berdiri tegak tegar karang wengnya. Oh ya Allah, 20 jeti. Lho Mbak, iku ngono koyo bayarane pejabat ya. 20 juta ya Allah. Terus ini 3 kali gaji resign waktu itu ya. 3 kali. Jadi, tapi kalau hari raya udah lebih udah. Hari raya berapa kira-kira? Hari raya lebih lah kalau 100. Hari raya lebih lah kalau hari raya ya. Aduh ya omset Allah. Ya, omset dong, jangan dipikirin itu. Iya, omset kita masih harus beli kuning. Betul. Kita harus bayar biaya produksi. Harus THR. Belum itu kan saya bruto ya kan. Iya, saya belum neto. Tapi kira-kira gimana guys? Terinspirasikah kalian untuk bisa berani keluar dari zona nyaman dan menjadi seorang wirausaha?
Mbak sama tergabung dalam komunitas? Kalau saya komunitas saya itu ada di JMB, Jendela Maju Bersama. Oh, di mana itu? Malang aja sih, tetap ada Tempatnya? di Malang di Oh, kantor katanya Malang. apa di Dau, di apa? Ya, kalau kita kebetulan kalau ketua kita itu ada di Punto Dewo kalau nggak salah. Oh, Malang, kota ya? Situ. Polean. Polean. Jadi ikut komunitas itu. Situ. Awal langsung melok komunitas itu apa? Oh, kalau komunitas dari dulu ini sih ganti-ganti kan ya. Sampai saya sudahlah menetap di satu komunitas yang bisa mengembangkan bisnis saya itu. Mbak, kita kan ini lagi adalah salah satu figur UMKM yang berhasil ya kan? Iya. Insya Allah dan terus melejit. Amin. Terima kasih, amin, insya Allah doanya. Udah bisa, amin ya Allah. Sudah bisa mengentas dari pengangguran secara reguler. Iya. Kalau pas lagi musim tertentu, Rioyo misalnya, bisa mengentaskan 10 ibu. Sedikit sih sebenarnya itu masih ya. Ya, Semoga mungkin setiap nanti tahun bisa berprogres lebih banyak ya. Mungkin sekarang ini namanya apa sih CV-nya? Bukan CV ya, apa ya? Oh, produksinya KAJ. Iya, KAJ. Krisna Artajaya. Oh, Krisna Artajaya. 2E Berjaya. Bener ya. Sekarang mungkin namanya masih Nama gini. membawa berkah. Betul. Emben iso ngerti di PT ya kan. Ya, PT kayak amin ya Allah. Karena masih hampir 5-6 tahun ya. Jadi masih bahasanya itu masih merintis ya. Iya. Jadi jangan dipikir kemudian terus jadi yang langsung get instan kayak gitu ya. Ngikutin aja alur dan prosesnya. Betul. Jangan viral thread habis itu naik turun lagi. Iya, kita betul. ngikutin proses. Yang penting lah cari wong zaman biyen iku melintu. Iya, Melintu betul. selalu ada. Yes. Kita lah. Aku iki lalen ya Allah, kakek micin paling aku iku. Begitu. Ya, tadi kembali lagi bahwa Mbak Krisna ini ada salah seorang biji ambek anu toh. Gak apa-apa nanti dia situ. Iya. Gak apa-apa, Mis. Los. Ambek iki tak suruh Mas. Tolong Mas iki TikTok. Iki enak rek, sumpah. Manis pas ana gurih, sugar. Dia nggak pedes, biasanya kan kencur pedes ya. Iya, Dia nggak pedes. Untuk kalian yang senang kencur tapi nggak mau pahit dan pedesnya, ini dia tinggal angetnya. Jadi after taste-nya tuh anget gitu. Iya. Enak, temen. Biasanya aku nak kencur tak kemah, Mbak. Iya, Kalau mau MC, mau apa, itu aku sanggup biasanya kencur. Tak kemah. Lihat Di- orang gak enak banget lagi, temen. Ono gurih-gurihnya ngono loh. Iya. Jadi penjualan kita yang nomor 1 kunyit asem. Oke, best seller ya. Iya, biasanya itu di kunyit asem, kemudian beras kencur, Oh. terus Best seller sino. kedua. Setelah itu kunyit siri, terakhir pasti temulawak ya. Saya kepengen doyan mangan. Tapi temulawak iki selain untuk garai doyan mangan, tapi dia juga bagus untuk menjaga fungsi hati. Iya, betul. Kalian Intinya punya semua penyakit produk hati. jamu-jamu ini kan akar-akaran biumbian ya, itu pasti bermanfaat Empon-empon. lah, empon-empon. Gitu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini rasanya ya putar-putar Malang gak akan cukup kalau yang jadi narasumber adalah Mbak Krisna. Masih separuh. Apa mau diundang lagi ini nanti? Boleh kalau Kita misalkan welcome. punya ini lagi, punya produk terbaru lagi ya. Oke, siap. Karena orangnya juga cheerful, semangat. Terus aku dikancani ya Mbak, ben sing enak nemen iki. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Semoga jadi berkah barokah untuk Mbak Krisna, untuk Kak Aja, untuk Jamudra, untuk semua yang sedang melihat tayangan podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Gak kerasa kita sudah di penghujung episode. Dan saya Tika Besari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang bertugas, kepada Mbak Uti terutama, dan juga terutama untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dengan setia menyaksikan podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Tetap yang belum subscribe, Like dan komen. dan share. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu, dan tentunya dengan narasumber yang lebih boys, lebih ciamik, dan insya Allah menginspirasi kalian semua. Saya Tika Besari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.